Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jalaa'a ahzanina wa sa'iqana ilal jannati bi ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita di surah An-Naba. Kita di pertemuan sebelumnya sudah menyampaikan tentang keadaan neraka jahanam. Keadaan neraka jahanam yang siap untuk mengambil, siap untuk mengintai, siap untuk menarik mereka para taghut, mereka yang berlaku tughyan, melampaui batas, melakukan kesombongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna jahannama kanat mirsada." Sesungguhnya jahanam itu senantiasa mengintai, senantiasa mengawasi liqaghina, untuk orang-orang yang berbuat tughyan, melampaui batas, berbuat sombong, merugikan orang lain, ma'aban, sebagai tempat kembali mereka. Labithina fiha aqaba, mereka ini akan menetap di dalam neraka jahanam aqaba. Kemarin sudah kita sampaikan aqaba jamak dari kata huqub. Huqub artinya adalah kurang lebih bilangan tahun. Paling sedikit 80 tahun, nanti ada yang mengatakan sampai 300 tahun. Berapapun itu, kalau dia ada bilangannya berarti ada batasnya. Jadi seolah mereka yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam ini akan ada batas selesainya, seolah-olah. Jadi firman Allah di An-Naba ini seolah-olah menggambarkan mereka orang-orang yang taghut ini, berlaku tughyan ini, melampaui batas ini, mereka akan menetap di neraka jahanam dalam rentang waktu puluhan tahun. Katakan 80 tahun tadi. Begitu 80 tahun mereka jalani, sudah mendekati selesai 80 tahun, tiba-tiba Allah tambahkan lagi 80 tahun berikutnya. Karena Allah tidak mengatakan hukba bentuk tunggal tapi bentuk jamak. 80 tahun 80 tahun. Jadi ini yang menambah siksaan mereka, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berlaku tughyan ini ketika dimasukkan ke dalam neraka jahanam, ini menambah siksaan mereka. Jadi Allah seolah-olah memberikan harapan mereka menetap di neraka jahanam dalam bilangan tahun, yaitu 80 tahun. Begitu bilangannya mau selesai, ternyata Allah tambahkan 80 tahun berikutnya. Begitu 80 tahun yang kedua dijalani sudah mau selesai, Allah tambahkan lagi. Artinya sebenarnya Allah ingin bilang mereka kekal di dalamnya. Kalau mereka sudah tahu mereka akan kekal di dalamnya, mungkin perasaannya tidak akan menyakitkan ketika ada harapan, tapi harapannya tidak terwujud. Kalau orang sudah bilang, dah kamu gak akan selamat selama-lamanya, mungkin dia akan pasrah, mungkin dia akan sudahlah nasibnya seperti ini. Tapi kalau diberikan harapan, tapi ternyata harapannya tidak terwujud, gak apa-apa, kamu cuma sebentar di sini. Begitu dijalani, udah mau selesai, Allah tambahkan lagi. Loh kok nambah, katanya sebentar. Sudah dijalani, udah mau selesai, sesuai dengan bilangan yang disebutkan, Allah tambahkan lagi. Jadi ini menyakitkan. Sudah siksaan yang menyakitkan, jiwa atau perasaan yang merasakan tadi diberi harapan tapi harapannya tidak terwujud, harapan palsu, maka itu yang membuat lebih menyakitkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di kemarin pengertian dari tughyan, melampaui batas, mengabaikan hak orang lain, tidak memenuhi hak orang lain, dan berlaku sombong, merendahkan orang lain, menghina orang lain, menolak kebenaran.
Para tagut mereka terletak di antara kata mirsodan dan ma'abah. Mirsodan itu selalu diintai, diawasi. Ma'abah nanti akan menjadi tempat kembali. Jadi gak tenang mereka. Sudah patokannya nanti neraka jahanam menjadi tempat kembalinya. Mereka menetap di dalamnya selama-lamanya, tetapi Allah menggunakan kata ahqaba. Sementara di banyak ayat kita mendapati khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tapi untuk di An-Naba ini Allah menggunakan kata bilangan, tapi bilangan dalam bentuk jamak, bukan tunggal. Kalau tunggal ya berarti tadi 80 tahun berarti 80 tahun tok. Gitu selesai. Tapi bilangan puluhan ini dijamakkan. 80 tahun, 80 tahun, 80 tahun sampai bilangan yang tidak disebutkan yang artinya adalah selama-lamanya. La yadzuquna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak akan merasakan di dalamnya rasa dingin, rasa sejuk, wala syaraba, dan tidak akan merasakan minuman. Kalau seandainya ayatnya berhenti di sini, mungkin masih mending. Jadi seandainya ayatnya cuma mengatakan mereka nanti orang-orang yang melampaui batas ini akan disiksa di neraka dan mereka tidak akan merasakan kesejukan. Kalau orang tidak sejuk, yang penting tidak kepanasan masih mending, orang masih tahan, masih bisa tahan. Jadi seolah-olah ayatnya mengatakan mereka nanti tidak akan merasakan kesejukan di dalam neraka dan tidak akan mendapatkan minum, tidak akan mencicipi minum. Nah, itu masih mending kalau ayatnya berhenti di sini. Masalahnya Allah melanjutkan illa hamimau wa ghassaqo. Alih-alih mereka tidak dapat kesejukan, tidak dapat hawa dingin, tidak bisa untuk istirahat, tidak mendapatkan waktu istirahat, mereka tidak mendapatkan minum, alih-alih itu semua tidak didapatkan, malah Allah ganti illa hamimau wa ghassaqo. Mereka tidak merasakan, mereka tidak mendapatkan dua itu, kesejukan dan minuman. Kenapa harus minuman? Karena namanya orang di neraka panas. Orang kalau di dekat panas biasanya cepat haus. Maka mereka tidak dapat minum. Mungkin orang kalau tidak dapat minum masih tahan. Nah, jadi sekali lagi kalau seandainya ayatnya cuma berhenti di ayat 24 masih mending. Cuma masalahnya Allah lanjutkan illa hamimau wa ghassaqo. Hanya saja mereka akan mendapatkan dua siksaan sebagai gantinya. Mereka tidak mendapatkan bardan, tidak mendapatkan kesejukan, tapi justru mereka mendapatkan hamiman. Hamiman itu api yang air yang mendidih, api yang menyala, air yang mendidih, yang panas. Wa ghassaqa, dan mereka tidak mendapatkan minuman tidak apa-apa, cuma masalahnya diganti oleh Allah dengan ghassaqa. Ghassaqa itu nanah bekas luka bakar. Jadi sekali lagi, kalau seandainya mereka tidak mendapatkan dua hal pertama tadi itu masih mending. Tapi ternyata Allah ganti. Kalian tidak akan mendapatkan dua ini yang merupakan kenikmatan, tidak akan mendapatkan kenyamanan, kesejukan, dan kalian tidak akan mendapatkan minum. Sebaliknya Allah ganti dengan dua siksaan, yaitu kalian akan mendapatkan air yang mendidih, air yang sangat panas. Wa ghassaqa, kemudian tadi rasa haus mereka tidak mendapatkan minuman, tapi Allah ganti dengan ghassaqa, yaitu nanah yang keluar dari luka bakar. Nanah saja sudah menjijikkan, apalagi kalau keluar dari luka. Waliyadzubillah. Ini gambaran siksaan yang akan didapatkan oleh mereka yang ada dalam neraka jahanam. Jadi di sini kita sampaikan kata ahqaba tadi seolah-olah mereka itu ada harapan untuk selesai dari siksaan. Ternyata malah Allah tambahkan dengan bilangan berikutnya. Bukan hanya siksaannya yang menyakitkan, tetapi seolah-olah ada harapan, namun harapan itu tidak terwujud. Itu juga menambah siksaan yang lain, menambah menyakitkan. Tadi la yadzuquna fiha barda wala syaraba.
Mereka seolah-olah tidak diberi jeda untuk istirahat walaupun sejenak. Bardan, sejuk, syarab, minuman, itu membuat mereka nyaman. Tapi sayangnya tidak mereka dapatkan, justru malah mereka mendapatkan gantinya. Dua hal yang tidak didapatkan oleh para penghuni neraka jahanam, yaitu bardan, hawa sejuk, hawa dingin yang sangat nyaman untuk beristirahat, dan syaraban, minuman untuk menghilangkan dahaga mereka. Mereka tidak dapatkan itu. Sebaliknya Allah malah menggantinya dengan dua hal, hamiman, air yang mendidih, dan ghassaqa, nanah bekas luka bakar. Waliyadzubillah. Jadi kata illa di ayat ini, illa ini seolah-olah tadi kan memberikan harapan. Mereka tidak merasakan dua hal itu kecuali itu kan seolah-olah enak. Ternyata malah Allah ganti dengan sesuatu yang menyakitkan. Jadi ini juga sama. Dua harapan itu Allah ganti dengan dua siksaan. Dua harapan mereka tadi ya, siksaannya tidak selama-lamanya, seolah-olah itu harapan tersendiri. Harapan seolah-olah mereka tidak akan mendapatkan dingin, tidak mendapatkan minum, tidak apa-apa, tapi malah Allah ganti dengan dua siksaan. Dua siksaannya apa? Pertama, yang seolah-olah siksaan mereka itu sementara menjadi selama-lamanya, diganti menjadi selama-lamanya. Yang mereka tidak mendapatkan dingin dan tidak mendapatkan minum, diganti dengan dua siksaan, yaitu air yang sangat mendidih, air yang sangat panas, dan mendapatkan nanah yang keluar dari luka bakar. Jadi balasan jazaa'u wifaqa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan semua yang mereka dapatkan tadi, harapan-harapan yang tidak terwujud, kemudian siksaan-siksaan yang mereka harapan yang mereka seolah-olah akan dapatkan malah diganti dengan yang lebih buruk. Itu mereka tidak dapatkan semuanya jazaan wifaqa, sebagai balasan atas perbuatan mereka, sebagai balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang mereka lakukan sehingga mereka kok mendapatkan siksa neraka jahanam dengan siksaan yang menyakitkan? Menyakitkan bukan berupa siksaannya saja, tapi tadi ya, perasaan penduduk neraka ini diaduk-aduk oleh Allah, dibuat menyesal, dibuat menyakitkan dengan adanya seolah-olah ada harapan yang baik tadi, ternyata tidak. Nah, ini dua kesalahan besar mereka yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka jahanam, karena innahum kanu la yarjuna hisaba, sesungguhnya mereka itu mendapatkan neraka jahanam karena kezaliman mereka tadi. Apa bentuk kezalimannya? Kanu la yarjuna hisaba, karena mereka tidak pernah mengharapkan adanya hari pembalasan. Mereka tidak suka kalau ada hari pembalasan amal. Itu pertama, mereka tidak mengimani. Karena mereka tidak suka, maka mereka tidak mau percaya. Nanti kita sebutkan kenapa alasannya. Kesalahan mereka yang kedua, wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dengan pendustaan yang sangat keras. Ini dua kesalahan mereka. Jadi ayat ini memang menyebutkan dua hal. Dua bentuk siksaan yang sangat menyakitkan, dua harapan yang tidak Allah penuhi tapi seolah-olah itu diberikan, harapan palsu tadi, dan kesalahan mereka karena melakukan dua hal ini. Mari kita lihat dua kesalahan fatal yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Pertama, mereka tidak mengharapkan adanya hari hisab. Mereka tidak mau beriman dengan hari hisab. Nah, kalau mereka percaya adanya, oh nanti perbuatan saya akan dihisab, akan dihitung, dibuatkan perhitungan, mereka gak akan mungkin mau berbuat zalim lagi. Justru mereka tidak mengharapkan adanya hari hisab biar mereka bisa berbuat zalim terus. Kalau orang sadar, kalau orang yakin nanti perbuatannya akan dibalas, maka orang pasti akan lebih berhati-hati. Kalau orang yakin balasan di akhirat itu lebih berat, orang berbuat keburukan di dunia dibalas di akhirat dengan keburukan yang rasanya lebih berat, maka pasti orang akan berhati-hati untuk tidak melakukan keburukan. Makanya mereka tidak mengharapkan. Yang kedua, karena mereka mendustakan
ayat-ayat Allah Al-Quran. Dan yang menarik di sini kata yarjuna menggunakan fi'il mudhari, artinya terus menerus. Sekarang dan yang akan datang mereka tidak akan pernah beriman dengan hari akhirat, hari perhitungan amal. Sementara ketika Allah menyebutkan mereka berdusta menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi itu pekerjaan yang sudah selesai dulu, yang sudah dilakukan dulu. Artinya apa? Pendustaan mereka kepada Al-Quran itu sudah mendarah daging, sudah lama. Bukan hal yang baru, mereka baru mendustakan. Tapi sejak Al-Quran itu baru muncul, sifat pendustakan itu sudah ada dalam diri mereka. Jadi ini ajaibnya Al-Quran itu, Bang. Sama-sama menyebutkan kesalahan mereka. Yang satu menggunakan fi'il mudhari yang artinya terus menerus. Mereka tidak akan pernah berharap adanya hari pembalasan. Mereka tidak akan pernah mau mengimani adanya hari pembalasan, baik sekarang ataupun yang akan datang. Sementara ketika menyebutkan mereka mendustakan Al-Quran, Allah menggunakan fi'il madhi, artinya kedustaan mereka itu sudah ada sejak dulu. Nah, kata la yarjuna, mereka tidak mengharapkan. Mengapa Allah menggunakan mereka tidak mengharapkan? Kenapa sih tidak langsung mengatakan mereka tidak beriman kepada hari hisab? Kenapa harus menggunakan kata mereka tidak mengharapkan hari hisab? Karena harapan itu biasanya untuk sesuatu yang enak, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan. Lah namanya hisab, dihitung amalnya, diaudit, mana ada yang suka? Orang gak ada yang suka. Nah, orang gak ada yang suka. Bahkan yang jujur sekalipun, kalau sudah pada waktunya nanti diaudit pekerjaannya, orang juga bingung, panik, keringetan lah bahasanya. Apalagi kalau dia melakukan sesuatu yang salah. Begitu nanti misalkan akhir tahun ada laporan pertanggungjawaban, nah itu paniknya minta ampun. Itu gambaran kita di dunia. Pekerjaan kita saja itu kalau diaudit diminta pertanggungjawabannya kita bingung kadang. Karena bisa jadi ada pekerjaan kita yang kurang pas, ada pekerjaan kita yang tidak maksimal. Nah, itu diaudit di dunia saja kita sudah tidak nyaman, tidak senang begitu tiba waktunya. Apalagi di akhirat yang hisabnya itu lebih detail, hisabnya itu tidak ada yang terlewat sedikit pun. Jadi maka kenapa Allah menggunakan kata mereka tidak mengharapkan? Poin pertama, karena harapan itu biasanya untuk sesuatu yang menyenangkan. Padahal hisab itu tidak ada yang senang, tidak ada yang suka. Ditanya tentang bagaimana pekerjaan, bagaimana amalmu, bagaimana kamu menjalankan amanah, ini tidak ada yang senang. Karena mesti ada kurangnya, mesti ada aibnya atau celahnya. Yang kedua, mereka tidak berharap adanya hari pembalasan amal itu agar mereka leluasa untuk berbuat jahat, berbuat zalim, berbuat melampaui batas tadi. Jadi agar mereka bisa terus-menerus berbuat dosa tanpa adanya balasan. Sekali lagi tadi kita sampaikan, kalau orang itu yakin nanti perbuatannya dibalas, pasti dia akan hati-hati. Yang tadinya menyakiti orang, nanti perbuatan saya dibalas, pasti dia akan berpikir ulang untuk melakukannya lagi. Tapi orang berani melakukan lagi itu karena lupa, karena tidak mau ingat bahkan. Yang ketiga, hanya orang beriman yang berharap amal itu nanti akan dibalas. Karena orang beriman itu semua kelelahannya di dunia kadang tidak mendapatkan balasannya di dunia. Kita sudah melakukan kelelahan dalam ketaatan ibadah. Ibadah ketaatan itu berat, lelah fisik, lelah pikiran, kadang mengeluarkan biaya, itu sudah pasti. Nah kalau qadarullah sudah banyak melakukan amal kebaikan kok tiba-tiba meninggal, nah kan rugi nanti seolah-olah kalau tidak ada balasannya. Maka adanya hari pembalasan itu untuk memberikan keadilan. Kamu sudah baik di dunia, kamu sudah taat di dunia, kamu belum mendapatkan balasannya di dunia, nanti kamu akan panen balasannya di akhirat. Jadi orang beriman justru mengharapkannya. Sebagaimana mereka yang teraniaya, mereka yang dizalimi orang lain, ketika di dunia tidak bisa membalas, maka mereka sangat berharap adanya hari pengadilan ini, hari hisab ini. Karena nanti mereka akan menuntut di hadapan Allah atas perbuatan zalim yang mereka alami dan mereka minta balasan. Mereka dulu yang pernah menzalimi dipanggil oleh Allah, kamu telah menzalimi si fulan, si fulan, si fulan. Maka pilihannya adalah mereka disuruh membalas, atau tawaran pertama, kebaikan orang yang berbuat zalim
akan diberikan kepada mereka yang dizalimi. Diberikan kepada si A, si B, si C. Begitu kebaikannya habis, maka kesalahan orang yang dizalimi akan ditimpakan kepada mereka yang berbuat zalim. Maka itu penjelasan kata al-muflis, orang yang bangkrut di akhirat, gambarannya begitu. Seolah-olah dia sudah melakukan amal ibadah yang sangat banyak, tetapi dia tidak memperhitungkan kezaliman yang dia lakukan. Haknya orang lain yang dia ambil, hanya orang lain yang dia rampas, padahal semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Jadi ini dua hal yang mereka lakukan sehingga menyebabkan mereka berada di neraka jahanam tadi. Tadi sudah kita sampaikan la yarjuna menggunakan fi'il mudhari, sedangkan wakadzabu menggunakan fi'il madhi, bahwa perbuatan mereka tidak berharap adanya hari hisab itu baik sekarang maupun seterusnya, mereka tidak akan mau, mereka tidak akan berharap. Yang terakhir kita sampaikan satu surat lagi, wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu itu kami betul-betul menghitungnya tanpa ada yang terlewat. Kami betul-betul mencatatnya seteliti mungkin, sedetil mungkin, tidak ada yang lewat, tidak ada yang luput. Jadi segala sesuatu itu dicatat, dihitung oleh Allah dengan sangat cermat, detil, teliti, tidak mungkin ada yang salah, tidak mungkin ada yang terlewat, tidak mungkin ada yang dilalaikan, tidak mungkin. Nah, ini yang menjadikan hisab itu berat. Makanya di surah Al-Kahfi kan, orang-orang yang nanti berbuat jahat menyesal di akhirat. Malihadzal kitab, ini buku catatan apa ini? Nah, ini buku catatan apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kok semuanya tercatat di sini? Perbuatan saya yang besar, perbuatan saya yang kecil, bahkan yang saya lakukan sendirian, tidak ada orang lain yang tahu. Mengapa semuanya ada? Jadi mereka, orang-orang mujrim nanti akan menyesal sampai mereka heran. Kok ada catatan seperti ini, sedetil ini, tidak ada yang luput sekalipun. Dan itu sayangnya terjadinya di hari kiamat nanti, penyesalan itu yang tidak ada gunanya, tidak mungkin bisa kembali. Jadi wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, segala sesuatu itu kami hitung dengan sangat cermat, tidak ada yang luput. Ini yang menjadikan hisab itu berat. Hisab itu luar biasa sulit, kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Maka setelah dicatat, disampaikan, Allah mengatakan fadzuqu, maka rasakanlah oleh kalian. Jadi ini orang sudah sengsara tadi di akhirat, sudah sengsara, Allah tambahkan kalimat syukur. Kalau kita kan gak enak, orang celaka, orang kena musibah, orang kena kecelakaan, mengalami hal yang tidak enak, ditambah dengan kata-kata syukurin, misalnya rasain. Lihat kalimat itu Allah munculkan, itu lagi-lagi menambah siksaan yang dirasakan oleh orang-orang zalim tadi ketika mereka di neraka jahanam. Semua kesakitan yang mereka alami ditambah kalimat fadzuqu, rasakan. Atau di ayat yang lain, dzukku, rasakan kamu, innaka antal azizul karim. Jadi kata-kata fadzuqu itu untuk mengejek, untuk mencelakan. Syukurin, rasain. Kapok enggak menjadi bahasanya gitu. Falan nazidakum. Nah, lagi-lagi Allah berikan harapan lagi ya. Falan nazidakum, kami tidak akan pernah menambahi untuk kalian. Kalau ayatnya berhenti di sini kan enak kan. Udah rasain itu, kami gak akan tambahkan untuk kalian. Kalau ayatnya berhenti di situ enak. Jadi ya ini pertama kata ganti dulu. Dari awal tadi layar juna wakadzabu itu semuanya menggunakan kata ganti orang ketiga. Tiba-tiba ketika mereka sudah disiksa, Allah menggunakan kata ganti orang kedua. Rasakan kamu, rasakan kalian. Jadi itu yang lebih menyakitkan. Kalau di awal tadi menyebutkan kata dia, mereka tidak beriman, mereka mendustakan, mereka akan merasakan, mereka akan diberikan harapan, mereka. Begitu mereka sudah disiksa, Allah berkata kepada mereka, rasakan kalian, rasakan kamu. Jadi gitu. Kemudian tadi, falan nazidakum, maka kami tidak akan selama-lama tidak akan menambahkan untuk kalian. Kalau ayatnya berhenti di sini, masya Allah, enak itu. Lagi-lagi Allah berikan harapan yang menyakitkan ya.
Jadi illa adzaba, maka sekali-kali selamanya kami tidak akan menambahkan untuk kalian kecuali siksaan. Insyaallah kan gimana rasanya? Jadi la haula wala quwata illa billah. Jadi seolah-olah Allah memberikan harapan. Sudah yang kamu rasakan ini sudah, kami tidak akan nambahkan lagi. Kalau ayatnya berhenti di situ, masalahnya ada lanjutannya. Kami tidak akan tambahkan lagi untuk kalian kecuali siksaan, kecuali kesusahan, kecuali kesulitan. Bayangkan, masya Allah, kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita semuanya dari murkanya, semoga Allah menyelamatkan kita semuanya dari siksaan di neraka, dan Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surganya dengan rahmat Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amo cilik-cilik